Hai sobat, kembali lagi bersama saya Wahyuni Fitria. Saya akan mengajak sobat mempelajari proses terbentuknya awan. Simak video ini sampai habis ya. Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer yang sangat kecil atau campuran keduanya dengan konsentrasi berorder 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Tahukah sobat bahwa di troposfer terdapat 4 macam istilah? Yang pertama ada fotometeor, yaitu partikel cahaya atau yang memancarkan cahaya. Yang kedua ada litometeor, yaitu partikel kering yang mengambang di udara. Yang ketiga ada elektrometeor, yaitu partikel yang mengandung muatan listrik. Yang keempat ada hidrometeor, yaitu partikel basah yang mengandung air. Panas dari sinar matahari akan menyebabkan air laut, air sungai, dan air danau menguap. Uap air yang hangat tersebut akan bergerak naik ke atas dan saat uap tersebut naik, uap air menjadi dingin. Hasilnya, uap air tersebut mulai berkondensasi membentuk kembali butiran-butiran air. Kumpulan dari butiran-butiran air di langit tersebut yang kita kenal sebagai awan. Butiran tersebut yang semakin lama semakin besar akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Kadangkala suhu di udara yang terlalu dingin membuat butiran-butiran air tersebut membeku dan membentuk es, kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai salju. Nah, ini adalah beberapa jenis awan yang perlu kita ketahui ya sobat. Nah, ini dia selometer. Selometer ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan. Selometer ada dua jenis loh. Yang pertama, selometer dengan unit TX dan RX yang terpisah. Selometer ini memiliki bagian transmitter dan receiver yang terpisah. Yang kedua ada selometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Selometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran. Prinsip kerja dari selometer ini adalah selometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik, yaitu dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan ada dua jenis. Yang pertama metode lidar, yaitu yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Metode ini banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada selometer ini dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 nanometer. Yang kedua adalah sodar, yaitu pengukuran yang didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gamma di udara. Alat ukur yang kedua adalah ski kamera. Ski kamera ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode menggunakan kamera yang didesain khusus untuk mengukur jumlah awan di langit. Citra dari langit dianalisis dengan algoritma yang menentukan apakah awan hadir di setiap piksel dengan menggunakan warna yang diukur. Jumlah semua piksel menghasilkan gambaran awan. Metode yang kedua adalah metode yang menghindari masalah keterwakilan pengukuran yang dapat hadir dalam beberapa metode lainnya. Nah, inilah gambar blok diagram selometer. Dan ini adalah struktur ataupun bagian-bagian dari selometer.